Ah, berarti co-hostnya Yusuf yang buat tampilin? Belum diizinkan Angel, Kak. Mm-mm. Apakah sudah terlihat semuanya? Sedang loading. Udah kelihatan kok. Ganti-gantian nanti ya yang tampilnya, jadi semuanya kelihatan partisipasinya. Tapi yang gerakin layarnya Yusuf aja. Oke? Insya Allah, Kak. Ya udah, silakan Su. Perkenalkan diri dulu. Baik, mungkin Kaila boleh langsung aja. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa audit dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai indeks Atlas A110 mengenai studi kasus PT Sugus. Kelompok kami terdiri dari Yusuf Oki Bostani, Suci Khairatuz Zahra, Ica Dwi Rahmawati, dan saya sendiri, Syafila Dania Putri. Sekilas informasi mengenai PT Sugus. PT Sugus berlokasi di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Nomor telepon PT Sugus adalah yang sudah tertera. Terkait urusan administrasi perpajakan, NPWP yang digunakan adalah tertera juga. Dan perusahaan ini bergerak di dalam bidang industri farmasi, yakni manufaktur. Kap Krisanti dan rekan memeriksa laporan tahunan PT Sugus untuk tahun pertama. Beberapa bulan ini, Lita sebagai senior auditor untuk PT Sugus telah mengundurkan diri dari Kap Krisanti dan rekan. Kami diangkat sebagai senior auditor in charge menggantikan Lita untuk pemeriksaan PT Sugus tahun buku 31 Desember 2018. Dan untuk presentasi Atlas akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kaila. Untuk yang pertama itu ada identitas auditor. Untuk nama kantor akuntan publik sendiri itu ada KAP Krisanti dan rekan. Dengan nama akuntan publiknya itu ada akuntan publik kamu yang terdiri dari Yusuf, Kaila, Ica, dan Suci. Terus untuk susunan tim perikatannya itu ada 5 orang yang terdiri dari Krisanti sebagai partner, Dimanjati sebagai manajer, Linda sebagai supervisor, dan Lita dan Wijaya sebagai anggota tim. Dan untuk identitas klien sendiri itu ada nama kliennya PT Sugus dengan alamat Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Terus untuk nomor telepon seperti yang tertera, dan untuk NPWP-nya juga dengan sektor usaha klien itu bergerak di bidang industri, pengolahan atau manufaktur dengan status kepemilikan klien swasta non-go public. Untuk tahun buku yang diaudit sendiri itu Desember 2018 dengan tipe perikatannya perikatan tahun pertama. Perikatan itu ada audit atas laporan keuangan, dan untuk standar audit sendiri itu standar profesional akuntan publik. Untuk standar akuntansi klien itu SAK umum konvergensi IFRS. Dikembalikan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai langsung saja di indeks A110. Jadi semua informasi di sini refernya kepada yang telah dijelaskan oleh Suci tadi untuk 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 ini. Memang kita berfokus pada kasus yang telah diberikan. Kalau tadi jenis usaha klien itu berdasarkan yang telah dijelaskan, dia itu farmasi manufaktur. Nah, di sini langsung tertera bahwa hasil analisisnya langsung low. Nah, terus status kepemilikan klien itu karena nggak dijelaskan di kasus, mungkin juga kami tidak menemukan, jadi kami mengasumsikan ini adalah swasta dan non-go public, mana hasil analisisnya menjadi low. Nah, beda status kepemilikan klien dan beda jenis usaha klien ini akan menentukan bagaimana tingkat resikonya juga.
Jadi misalnya kalau itu swasta publik itu bisa saja high, apalagi kalau misalnya pemerintah itu bisa saja high juga. Dan standar akuntansi yang digunakan klien juga kami tidak menemukan, jadi kami menggunakan SAK konvergensi IFRS. Nah, ini langsung menghasilkan tingkat yang high. Terus ada nomor 4, yaitu isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa entitas PT Sugus itu sudah berdiri sejak tahun 2011. Nah, 23 April 2011 lebih tepatnya. Sehingga kami mengatakan bahwa entitas telah berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya telah tersedia. Nah, memang 2018 dan 2017 dan 2016 telah disajikan juga laporan keuangannya. Dan memang telah diaudit oleh auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Jadi sebelumnya juga itu sudah diaudit oleh auditor lain. Hingga di home juga dijelaskan bahwa jenis perikatan pada PT Sugus dan Kap Krisanti ini adalah perikatan tahun pertamanya. Nah, untuk integritas manajemen sendiri bisa kita di sini. Sehingga ini isu pelaporan keuangan terdahulu dulu. Nah, terkait dengan isu-isu, sebelumnya juga telah dibahas di kasus juga, itu memang tidak ada isu yang dikeluarkan oleh auditor-auditor sebelumnya. Artinya perusahaan PT Sugus ini lancar gitu ya, nggak ada kasus. Jadi isu terkait catatan hasil laporan keuangan sebelumnya nggak ada. Ini auditor juga wajar tanpa pengecualian, nggak ada isu. Terus isu restrukturisasi keuangan nggak ada juga, isu mengenai kerugian yang berlanjut juga tidak ada, dan apakah opini auditor lalu jika ada menyatakan opini selain dari wajar tanpa pengecualian. Jadi opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Oke. Nah, terkait dengan integritas manajemen sekarang. Nah, integritas manajemen juga nggak ada isu, nggak ada yang hal-hal terkait apakah dia melakukan kecurangan atau tidak. Jadi misalkan apakah ada reputasi buruk itu juga tidak ada, tidak wajaran sifat operasi klien itu juga tidak ada, itu normal-normal saja semuanya. Terus informasi yang kurang baik berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, terus interpretasi yang agresif itu juga nggak ada juga. Terus apakah klien agresif berusaha menekan fee juga tidak ada, semuanya berjalan normal. Ada indikasi terjadi pembatasan lingkup pekerjaan tidak wajar juga tidak ada. Terus untuk indikasi klien terlibat dalam pencucian uang ini juga tidak ada. Kita bisa refer dari sininya A112 ini itu nggak ada juga. Terus terkait dengan auditor independen melakukan audit periode yang sama itu nggak ada 2 auditor yang melakukan sama. Terus ada alasan tidak wajar itu juga atas penunjukan menggandeng KP juga tidak ada. Nah, terus untuk kompetensi ketersediaan waktu, independensi dan perikatan, nah ini kami refer kepada kasus juga. Itu ada Krisanti, Dimjati, Linda, Lita ini kan sudah digantikan oleh kamu tadi, atau tim kelompok 1. Terus ada Wijaya. Nah, Krisanti ini kalau kita lihat semuanya pengalaman auditnya, Krisanti 25 tahun, Dimjati 15 tahun, Linda 10 tahun, yang Lita ini digantikan oleh kami sebanyak 5 tahun, pengalaman audit, dan Wijaya juga 2 tahun. Nah, untuk terkait dengan pemahaman secara audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman teknologi, pemahaman SAK, dan pemahaman kebijakan prosedur dalam KAP juga semuanya telah memadai. Untuk waktu juga, batasan waktu juga semuanya nggak ada yang tidak bersedia gitu, semuanya bersedia siap untuk melaksanakan audit, sehingga juga ketersediaan waktu juga memadai, sehingga ringkasan hasilnya itu kompetensi dan ketersediaan waktu memadai. Nah, kita lanjut ke independensinya. Untuk independensinya ini juga nggak ada mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada kalian, itu juga nggak ada satupun auditor di sini. Mempunyai hubungan kerjasama bisnis dan kalian juga tidak ada. Memberikan jasa lainnya yang terdapat bentuk kepentingan juga tidak ada. Hubungan keluarga juga tidak ada. Hubungan keluarga dengan manajemen kunci juga tidak ada. Terus hingga mendapatkan ringkasan semuanya memadai dan semua tim itu dipakai. Nah, di sini kami menggunakan inisial, kalau Krisanti itu KR, Dimjati DM, Linda itu LN, Lita sebenarnya itu kami juga. Kita ambil aja LT dan Wijaya itu WJ. Nah, sudah semua, tinggal terakhir itu komunikasi dengan auditor pendahulu. Di sini, jika calon klien merupakan perikatan audit LK tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor terdahulu? Sudah. Ini sudah ditunjukkan dengan kasus yang sudah diberikan bahwa memang sudah berkomunikasi dengan auditor terdahulu dan kita sudah mendapatkan bahwa tidak ada isu-isu
yang menjadi concern di laporan keuangan pada periode sebelumnya, dan memang opini yang dikeluarkan oleh auditor terdahulu adalah wajar tanpa pengecualian. Terus apakah balasan dari komunikasi auditor terdahulu sudah diterima? Ya, kami mengasumsikan iya karena memang sudah didapatkan informasi terkait dengan sebelumnya. Apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor? Itu tidak ada. Dan apakah terdapat permasalahan imbalan fee yang belum diselesaikan manajemen? Itu juga tidak ada. Terus sehingga apakah Anda akan menerima atau melakukan hubungan dengan klien? Kami bersepakat untuk ya. Dengan auditor melakukan mitigasi risikonya dapat melihat dengan inherent risk dan control risk-nya. Apabila tinggi, maka tim akan memerlukan bukti audit yang lebih banyak. Bisa saja seperti sampel bukti, pihak ketiga, ataupun melakukan observasi. Baik, mungkin ini sekian dari kelompok kami. Kembalikan kepada Kayla. Baik, terima kasih Yusuf. Demikian atas presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus buat kelompok Yusuf, Suci, sama Kila. Siapa panggilannya? Sakila. Kayla aja, Kak. Kayla, ya Kayla. Ya. Kemudian teman-teman lain ada tanggapan? Enggak. Bukannya kemarin satu kelompok bukannya berempat. Icanya Ya mana? Kak, Icanya nanti udah ada buat job yang lain juga Kak, dan sudah melakukan. Jadi mungkin lebih efektif biar kayak gini aja kan, efisien. Berarti udah. Terus itu kita lanjutkan yang ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa? Ade, Fatir, Kaldito, sama Radit. Baik Kak, ya kami coba share screen. Oh, cuman host yang bisa share screen ya? Nanti dikasih aja adanya jadi co-host juga. Aku nggak bisa kasih Atau aku kirim? Oh, oke. Nggak jadi co-host aja. Oke. Ade udah jadi co-host ya, Ade. Gimana Kak? Boleh, mulai Ade. Perkenalkan diri dulu. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beramat Adi sendiri. Kemudian ada Fatir Aulia Beauty, Pritya Firdaus, dan Kaldito Tanda Pemana. Kami akan mempresentasikan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien pada kasus PT Sugos. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok pertama, bahwa informasi PT Sugos itu sudah ada sebentar Kak, agak enggak. Iya, belum keluar lagi screen-nya, Ade. Sebentar Kak, kayak dia ada masalah Kak. Sepertinya laptop
Apa sudah terlihat kakak dan teman-teman? Sudah deh. Sudah ada. Maaf atas keterlambatannya. Baiklah, karena ini presentasi mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Ade, kemudian Fatir, Radit, Dia Firdaus, dan Kalito Nanda Permana. Baiklah, karena soalnya sudah teman-teman semua sudah juga membaca soal kasusnya, langsung saja pada apa yang kami sudah kerjakan, yaitu memasukkan data-data identitas auditor, identitas klien, dan informasi terkait perikatannya. Sama seperti kelompok 1 tadi, sudah dimasukkan nama kantor KP-nya, kemudian nama akuntan publiknya kami gunakan kelompok 2, lalu susunan tim perikatannya sesuai pada soal. Kemudian nama klien PT Sugus, alamat klien, nomor fax, NPWP, kemudian sektor usaha klien. Di sini kami bingung antara apakah dia termasuk industri pengolahan manufaktur atau industri lainnya. Tetapi setelah kami coba, ternyata industri kedua industri tersebut sama-sama memiliki risiko yang rendah. Jadi risiko audit yang ditampilkan nanti akan sama saja. Kemudian informasi perikatannya, perikatan tahun 2018, perikatan tahun pertama, audit atas laporan keuangan, standar audit, standar profesional akuntan publik, dan standar akuntansi klien yang digunakan SAK umum konvergensi IFRS. Kemudian masuk pada analisis risiko penerimaan keberlanjutan. Sesuai pada home tadi, jenis usaha kliennya akan otomatis terisi low, karena dia tadi itu industri lainnya. Kemudian status kepemilikan klien di sana swasta dan go public, low. Kemudian standar akuntansi yang digunakan oleh klien, jika kita mengisi SHK umum konvergensi, maka risiko auditnya itu akan tinggi. Kemudian untuk poin keempat dari analisis risiko, ini isu pelaporan keuangan terdahulu. Sesuai pada soal, itu adalah entitas yang sudah berdiri sejak lama dan sudah tersedia laporan keuangan sebelumnya dan telah diaudit oleh auditor independen sebelumnya. Kemudian untuk mengisi si pelaporan keuangan terdahulu ada isu-isu yang harus dilihat, ada 5 isu, dan kami menemukan bahwa tidak ada bahwa isu-isu tersebut tidak ada. Maka asal analisisnya adalah low. Kemudian terkait integritas manajemen, juga ada 9 isu yang akan diisi. Kami juga mengisi tidak pada semua isu tersebut, sehingga risiko auditnya low. Jika analisis ini diisi ya pada salah satu isu saja, maka risiko auditnya akan menjadi tinggi. Kemudian kompetensi ketersediaan waktu, independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. Untuk kompetensi, di sini sudah diisikan daftar personel, kemudian analisis kompetensi yang ada, ini pemahaman terkait entitas, pemahaman standar audit, pemahaman peraturan relevan dengan klien, pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman SAK, dan pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KP. Kemudian untuk ketersediaan waktu, itu tidak ada pada soal. Kemudian independensi, tidak mempunyai hubungan piutang, tidak mempunyai hubungan kerjasama, semuanya tidak memiliki hubungan yang mempengaruhi independensi personal dari KP. Kemudian ini adalah ringkasan kompetensi dan ketersediaan waktu dan independensi personal KP. Kemudian yang analisis terakhir yakni yang nomor 7, yakni komunikasi dengan auditor pendahulu. Hasil analisisnya juga rendah karena pada komunikasi dengan auditor pendahulu, hal yang harus diperhatikan adalah sudah dilakukan komunikasi, sudah ada balasan komunikasi, dan tidak ada keberatan profesional atau sebagai auditor, dan tidak ada permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajemen, sehingga akan menghasilkan low pada komunikasi dengan auditor pendahulu. Sehingga ringkasan risiko penerimaan, keberlanjutan, dan hubungan klien dapat dikatakan tinggi karena
ada satu poin dari analisis risiko yang tinggi, yakni standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, di mana itu adalah SAK umum konvergensi IFRS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada semuanya yang presentasi. Ke kelompok kami ada yang nggak bisa hadir, Kak. Siapa? Raditya sama Kaldito, Kak. Ya udah. Terus habis itu yang untuk yang tugas kelompok ini ada semua yang kerjain. Kak, udah ada buat diskusi teman-teman sebelumnya, Kak. Terus habis itu yang tadi masalah ketersediaan waktu, yang masalah ada yang resign, ada yang cuti, itu jawabnya tidak aja. Soalnya kan di sana nggak ada keterangannya kalau misalnya dia itu akan berhenti atau gimana kan. Jadi jawabannya tidak. Jadi itu bisa diisi nanti untuk kedepannya. Nah, kemudian teman-teman lain ada yang menanggapi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Olive, tolong jadiin ini, jadiin co-host. Udah. Olive. Oke. Ini share screen-nya udah kelihatan semuanya. Udah, Olive. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil atlas kami pada kasus ini yang akan diaudit, yaitu PT Sugus dengan tahap pre-engagement. Sebelumnya anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Olivia Renata Putri, dan ada Raymond Sulfitra, Angela Veronica, dan Riosa Dehansana. Baik, mungkin untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Angel. Kepada Angel, silakan. Baiklah, untuk yang pertama berdasarkan kasus, kita lihat itu ada nama KAP-nya itu Krisanti dan rekan. Lalu nama akuntan publiknya Krisanti, terus susunan tim perikatannya itu yang pertama ada Krisanti sebagai partner, Demjanti sebagai manajer, Linda sebagai supervisor, Olivia sebagai ketua tim, dan Wijaya sebagai anggota tim. Lalu nama klien di sini adalah PT Sugus, alamat klien Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat, nomor teleponnya juga ada di kasus 0751 77339. NPWP-nya juga ada di kasus 01234567812300. Lalu sektor usaha klien di sini adalah industri pengolahan atau manufaktur. Lalu swasta di bawahnya status kepemilikan klien di sini swasta non go public, karena biasanya kalau yang go public itu ada tulisan TBK belakangnya. Terus tipe perikatannya ini adalah perikatan tahun pertama. Lalu jenis perikatannya audit atas laporan keuangan untuk tahun bukunya 31 Desember 2018. Lalu standar auditnya standar profesional akuntan publik, dan standar akuntansi klien yang dipakai adalah SAK umum konvergensi IFRS. Lalu konten yang pertama itu A110. Di sini yang pertama itu ada jenis usaha klien, yaitu hasil analisisnya yaitu untuk usaha kliennya itu low, lalu status kepemilikan klien itu juga low, lalu standar akuntansi keuangan yang digunakan itu high, lalu isu pelaporan keuangan terdahulu, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diauditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Lalu analisis risiko penerimaan kelanjutannya untuk integritas manajemen itu low, kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KP itu juga low.
Lalu komunikasi dengan auditor pendahulu itu analisis risikonya juga low. Untuk ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu high karena ada satu indeksnya yang menunjukkan high di bagian standar akuntansi keuangan tadi. Lalu apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Jawabannya ya. Next Lalu ini bagian alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Itu di sini ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Itu mulainya itu tanggal 13 Desember 2018 dan akan berakhir itu pada tanggal 12 Maret 2019. Mulai jam kerjanya yaitu jam 8. Lalu jumlah hari liburnya jumlah harinya ada 89 hari dan jumlah hari libur itu Sabtu Minggunya ada 24 hari. Jam istirahatnya adalah 1 jam, jam pulangnya jam 5 sore. Lalu jumlah hari efektif bekerja adalah 65. Ini dari 89 dikurang 24. Lalu jumlah jam kerja efektif per harinya ini harusnya otomatis, tapi kami juga kurang tahu Kak kenapa di sini hasilnya kayak gitu Kak. Terus di sini ada kita masukin nama tim auditnya tadi, lalu mengenai pemahaman lanjutan terkait entitasnya itu Krisanti ini tidak perlu, lalu untuk Dimjati itu tidak perlu juga, Linda tidak perlu, Olivia tidak perlu, Wijaya tidak perlu. Itu bukannya kita semua sampai analisis ke penerimaan sama keberlanjutan klien aja. Jadi nggak semuanya diisi. Ini kan udah yang form di bawahnya kan. Ini yang A120 Kak. Iya, kita cuma sampai A1110. Oh, 110 aja Kak. Iya. Kami udah isi yang A semuanya. Iya, cuma sampai A110 aja. Udah. Udah berarti Kak. Yang isinya biar aku yang presentasiin mungkin A1101 gitu. Iya. Itu belum tadi. Iya. Yang pertanyaan yang tadi kakak lihat, yang pertanyaan yang simpulan itu belum ada yang jelasin kakak lihat. Iya. Kalau pengaruh jenis perusahaan terhadap risiko audit itu gimana, terus pengaruh yang kepemilikan gimana, itu kan nggak ada dijelasin dari tadi. Ya udah, tolong Remon aja yang jelasin ya. Baik. Silakan Remon. Ini berikutnya untuk indeks KKP 01101 itu isu pelaporan keuangan terdahulu. Di sini terdapat sejumlah pertanyaan. Yang pertama itu apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Yang pertama, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya itu tidak ada, dan juga pada opini auditor sebelumnya itu juga tidak ada karena opini sebelumnya itu WTP. Yang kedua, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Itu di ketentuan kasus tidak ada, sehingga sini hasil analisisnya tidak. Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Itu juga tidak ada. Apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atau restatement atau atas laporan keuangan? Itu tidak ada. Apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Itu tidak ada karena opininya WTP. Berikutnya, ya. Yang berikutnya ke atas, lift. Berikutnya itu untuk integritas manajemen. Yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola klien? Di sini dari kasus tidak ada. Apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Itu tidak ada. Apakah terdapat informasi kurang baik berhubungan dengan perilaku pemilik utama? Itu tidak ada. Apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP? Itu tidak ada. Apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan? Itu juga tidak ada. Apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme? Itu tidak ada. Apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang punya hubungan istimewa? Itu tidak ada di kasus. Apakah terdapat 2 auditor independen yang melakukan
audit atas laporan keuangan pada periode yang sama itu tidak ada karena cuman KAP Kristanti yang melakukannya untuk tahun 2018. Apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan penggantian KAP sebelumnya? Itu tidak ada. Jadi hasil analisisnya low. Berikutnya. Nah, di sini untuk kompetensi, kesediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Yang di sini tim perikatannya ada Kristanti sebagai partner, Dimjati sebagai manajer, Linda sebagai supervisor, Olivia dan tim kami sebagai senior auditor, dan Wijaya sebagai junior auditor. Di sini untuk ke atas Olive, untuk analisis ke kompetensi personal KAP terkait dengan rencana perikatan, itu terkait dengan pemahaman terkait entitas semuanya memadai, pemahaman standar audit semua personal memadai, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien semua personal juga memadai, pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien itu semua personal memadai, pemahaman standar akuntansi keuangan semua personal memadai, dan pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP itu semua personal juga memadai. Berikutnya analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Berdasarkan analisis kami di kasus itu bahwasanya telah ada tanggal kapan dimulainya analisis dan perkiraan kapan selesainya proses audit. Maka di sini untuk batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP itu untuk semua personal itu tidak ada batasan, sehingga hasil analisisnya untuk semua personal adalah memadai. Berikutnya. Nah, ringkasan hasil analisis kompetensi dan kesediaan waktu untuk semua personal terkait kompetensi itu memadai dan kesediaan waktu memadai. Ini terkait pemahaman yang tadi udah ya. Nah, next index. Di sini ringkasan kompetensi, kesediaan dan waktu dan independensi personal itu memadai. Kami juga di sini menggunakan sejumlah inisial. Untuk Kristanti itu inisialnya K, Dimjati D, untuk Linda itu L, dan Olivia O, serta untuk Wijaya itu analisisnya W. Berikutnya untuk komunikasi dengan auditor pendahulu itu berdasarkan analisis yang kami lakukan di kasus itu telah dilakukan komunikasi dan analisis dengan auditor terdahulu serta telah diketahui hasil audit dari auditor terdahulu yaitu WTP. Nah, di sini poin pertama, jika calon klien merupakan perikatan audit LK tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor terdahulu? Itu telah dilakukan berdasarkan analisis kami. Yang kemudian, apakah bahasan komunikasi dari auditor terdahulu sudah diterima? Itu sudah diterima. Dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor terdahulu, apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor? Itu tidak ada indikasi keberatan profesional. Dan juga apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajer? Itu tidak ada. Berdasarkan hasil analisis untuk pre-engagement, itu analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, itu hasil analisisnya adalah high. Kenapa? Karena dari semua hasil analisis itu terdapat satu analisis yang hasil analisisnya high, yaitu isu pelaporan, yaitu standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, yaitu SAK konvergensi terindeks IFRS ya. Itu. Jadi itu hasil analisisnya high, sehingga simpulannya high dan kami menyimpulkan atau setuju untuk menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Demikian presentasi dari kelompok 3, dikembalikan kepada moderator. Udah, makasih Raymond, bagus sekali. Nah, selanjutnya untuk kelompok 4 yang terakhir,
Silahkan siapa? Ada datang kelompok 4. Sepertinya tidak. Kelompok 4 Areta, Chelsea. Areta nggak ada. Chelsea juga nggak ada. Anita juga nggak ada. Berarti kelompok 4 nggak ada ya. Ya, berarti kita cukupkan sampai di sini aja. Silakan kirim nanti, kakak kirim link penilaiannya, kalian masukin aja nilainya nanti. Udah, sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Kita langsung aja kuis, nanti kakak kirim juga. Udah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.